semuanya, selamat pagi, salam sehat. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Silahkan. Selamat pagi semua, kita berjumpa lagi untuk melanjutkan materi. Sebelum kita melanjutkan materi di bab 2, kita akan membahas materi suplemen atau materi tambahan sebagai pengantar untuk melanjutkan materi di bab selanjutnya. Materi suplemen ini berjudul Sistem Hukum Nasional. Pengertian sistem hukum adalah kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah tingkah laku manusia yang dibuat oleh lembaga resmi atau pemerintahan yang berwenang dan bersifat mengikat dan memaksa, serta bila dilanggar dikenakan sanksi yang tegas. Jadi jelas bahwa sistem hukum merupakan kumpulan peraturan, kaidah-kaidah tingkah laku manusia, begitu ya. Jadi untuk mengatur kehidupan di dalam bermasyarakat. Menurut Amir Syarifuddin, sistem hukum nasional adalah sistem yang bersifatkan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di sini jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Menurut kedudukan Pancasila ya, sedangkan UUD 1945 di sini adalah tata urutan atau tata hukum yang tertinggi di Indonesia menurut undang-undang yang ada di Indonesia. Kita lanjut ke ciri negara hukum. Setiap negara hukum pasti mempunyai ciri yang membedakan satu negara dengan negara yang lainnya. Yang pertama adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Jadi jelas bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang bersifat hakiki yang dibawa sejak lahir oleh setiap manusia. Di sini kalau adanya pengakuan dan perlindungan HAM itu memang ditegakkan di dalam negara hukum. Yang kedua adalah peradilan yang bebas. Bebas yang berarti tidak memihak orang yang kaya dan miskin ataupun yang dekat dengan hakim ataupun yang lain. Dan tidak terpengaruh oleh kekuatan atau kekuasaan apapun, gitu. Yang ketiga adalah legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuk. Legalitas ini adalah secara legal atau secara dalam arti legal, tidak terpengaruh begitu secara resmi dalam segala bentuk. Di sini ada penggolongan hukum menurut bentuknya. Jelas ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis itu adalah yang tertera di dalam peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, kalian pernah membacanya ya. Ada undang-undang mengenai ya banyak sekali kita temui, ada undang-undang tentang HAM, ada tentang kasus kesusilaan dan sebagainya. Sedangkan yang tidak tertulis adalah peraturan-peraturan yang secara resmi dilakukan oleh penyelenggara negara seperti pidato kenegaraan itu sebagai bentuk hukum yang tidak tertulis. Sedangkan menurut ruang di sini ada hukum lokal atau hukum yang berada di suatu daerah tertentu begitu ya. Seperti Papua atau daerah-daerah istimewa seperti daerah istimewa Yogyakarta mempunyai hukum yang diperintahkan oleh hukum raja. Jadi ada sultan begitu ya di daerah istimewa Yogyakarta. Sedangkan hukum nasional itu adalah hukum yang harus ditaati oleh semua warga negara Indonesia sebagai satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia begitu. Yang selanjutnya adalah hukum internasional. Di sini adalah hukum yang berada di wilayah dunia begitu. Jadi semua warga dunia, setiap negara-negara di dunia ini harus tunduk di dalam hukum internasional. Sedangkan ada menurut waktunya penggolongan hukum ada ius constitutum, ius constituendum, dan ius natural. Apa itu? Ius constitutum adalah semacam pengaturan hukum yang ada di wilayah tertentu yang berlaku
saat itu juga begitu. Sedangkan ius constituendum adalah peraturan hukum yang berlaku setelah peraturan tersebut disahkan. Sedangkan ius naturale adalah peraturan yang digunakan oleh wilayah tertentu begitu. Selanjutnya adalah sumber hukum. Sumber hukum ini ada sumber hukum material dan sumber hukum formal. Apa artinya? Di sini sumber hukum material adalah keyakinan atau perasaan individu atau pendapat umum yang menjadi dasar berlakunya suatu hukum. Jadi seperti norma-norma yang ada di masyarakat, begitu ada norma kesopanan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di suatu masyarakat, di situ disebut dengan sumber hukum yang material. Sedangkan sumber hukum formal adalah sumber hukum yang berdasarkan beberapa peraturan. Di sini ada 5. Yang pertama adalah undang-undang. Yang kedua kebiasaan-kebiasaan kenegaraan. Maksudnya bukan kebiasaan di dalam suatu masyarakat. Selanjutnya adalah jurisprudensi. Jurisprudensi ini adalah keputusan hakim terdahulu. Jadi itu bisa dijadikan sumber hukum begitu ya. Terus treaty itu ada traktat seperti suatu perjanjian, dan doktrin itu seperti suatu keputusan begitu ya. Saya kira materi suplemennya sudah cukup. Tolong kalian catat begitu mengenai latihan soalnya. Di sini ada 5. Tolong kalian pelajari dengan mengerjakan latihan soal ini di psikologi ya. Kalian buka psikologi, ditulis jawabannya dari soal 1, 2, 3, 4, 5 dalam kolom komentar, dan nanti saya akan beri nilai di situ. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat.